Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita akan membahas tentang Nabi Ishak atau Nabi putra Nabi Ibrahim yang kedua, tapi dari istri yang berbeda, yakni Ibu Sarah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang yang soleh. Kami limpahkan keberkahan atasnya di atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang lalim terhadap dirinya dengan nyata. Kabar gembira ini disampaikan para malaikat kepada Ibrahim dan Sarah ketika mereka melintasi keduanya. Para malaikat tersebut sedang menuju kota-kota kaum Lot. Mereka hendak menghancurkan mereka karena kekafiran kaum tersebut, sebagaimana yang telah Allah kisahkan dalam pembahasan khusus dalam Quran surat Hud ayat 69 sampai 73. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Berkata Ibrahim, sesungguhnya kami merasa takut kepadamu. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim. Berkata Ibrahim, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksana berita gembira yang kamu kabarkan itu? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa para malaikat tersebut, para ulama mengatakan mereka terdiri dari 3 malaikat, Jibril, Mikail, dan Israfil. Ketika datang kepada Ibrahim alaihissalam, maka pertama mereka dianggap sebagai tamu. Ibrahim memperlakukan mereka sebagaimana layaknya tamu. Ibrahim memanggang seekor anak sapi yang sangat gemuk dan pilihan yang dihidangkan kepada mereka. Maka ketika Ibrahim menyuguhkan kepada mereka, maka mereka terlihat tidak memiliki selera untuk makan sama sekali. Hal itu karena malaikat tidak memiliki naluri untuk makan. Kami akan menghancurkan kaum Lot. Saat itulah Sarah merasa gembira karena kemarahannya terhadap kaum Lot. Kala itu Sarah sedang berdiri di belakang para tamu tersebut di balik tirai, sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan bangsa Arab saat itu dan bangsa yang lainnya. Ketika Sarah tersenyum karena perasaan gembiranya mendengar berita tersebut, maka Allah Ta'ala berfirman, Fabashirunaha bi Ishak wa man wara'a Ishak Yaqub. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir seorang putra yaitu Yakub. Yakni para malaikat tersebut menyampaikan kabar gembira tentang hal itu. Sarah berkata, sungguh mengherankan apakah aku akan melahirkan anak padahal aku seorang wanita tua, dan ini suamiku dalam keadaan yang sudah tua pula. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa melahirkan sedangkan aku sudah tua lagi mandul, suamiku juga sudah tua. Sarah merasa keheranan akan adanya orang anak sedangkan kondisinya seperti itu. Demikian halnya Ibrahim juga merasa keheranan karena menerima kabar gembira tersebut sekaligus meyakini dan merasa gembira atas hal tersebut. Para malaikat tersebut memastikan datangnya berita gembira tersebut serta menetapkannya. Para malaikat tersebut menyampaikan kabar gembira kepada keduanya dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang menjadi orang alim, yaitu Ishak saudara Ismail, seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim sesuai dengan kedudukan dan kesabaran Ibrahim. Ayat dalam Quran surat Hud ayat 71, ayat inilah yang dijadikan dalil oleh Muhammad bin Ka'ab al-Quraisy dan lainnya bahwa yang disembelih adalah Ismail, sedangkan Ishak tidak mungkin diperintah untuk disembelih setelah tersampaikannya berita gembira berupa kelahirannya dan kelahiran anaknya Yakub. Kalimat Yakub diambil dari kata al-uqab atau datang setelah sesuatu. Menurut pandangan ahli kitab, bahwasanya Ibrahim menyuguhkan daging sapi yang dipanggang dan roti dari Mekah seberat 3 takaran, banyak samin dan susu. Menurut mereka para malaikat tersebut memakannya sudah barang tentu. Pendapat inilah yang salah besar. Ada yang mengatakan kalangan ahli kitab beranggapan para malaikat tersebut memakannya, namun makanan tersebut berterbangan di udara. Menurut mereka bahwasanya Allah Ta'ala berfirman kepada Ibrahim, adapun istrimu yang bernama Sarah, maka janganlah dipanggil dengan nama Sarah, namun namanya adalah Sarah.
memberikan barokah kepadanya, dan aku anugerahkan kepadamu seorang anak dari kandungan Sarah. Aku pun juga memberkahi anak tersebut, dan semua bangsa dan para raja terlahir darinya. Maka Ibrahim bersujud seraya tersenyum dan berkata dalam dirinya, apakah setelah umurku yang telah mencapai 100 tahun akan memiliki anak? Apakah mungkin Sarah akan melahirkan sedangkan umurnya telah mencapai 90 tahun? Nah, ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin bahkan. Bahwa Sarah merasa gembira dengan kehadiran anaknya Ishak. Kemudian setelah itu Ishak akan memiliki anak yang bernama Yakub, yakni Yakub akan terlahir di mana keduanya masih hidup, agar kedua orang tuanya merasa kebahagiaan dengan kehadirannya, dan ia pun merasa bahagia berada di tengah-tengah mereka berdua. Sekiranya tidak demikian, tentu tidak ada manfaatnya penyebutan Yakub secara khusus tanpa disebutkan keturunan Ishak yang lain. Ketika nama Yakub disebutkan secara khusus, maka hal ini menunjukkan bahwa Ibrahim dan Sarah merasa gembira dengan kehadiran anak Ishak. Insya Allah merupakan dalil yang kuat bahwasanya hal ini juga dikuatkan oleh sebuah hadis yang tertera dalam kitab As-Sahihaini yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Mahran al-Ma'shi dari Ibrahim bin Yazid At-Tami dari ayahnya dari Abu Dzar. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, masjid mana yang dibangun pertama kali? Beliau bersabda, Masjidil Haram. Aku bertanya, lalu mana lagi? Beliau menjawab, Al-Masjidil Aqsa. Aku bertanya, berapa jarak waktu dibangunnya kedua masjid itu? Beliau menjawab 40 tahun. Aku bertanya, kemudian mana lagi? Beliau menjawab, di tempat mana saja tiba waktunya sholat, kemudian didirikan sholat, karena semuanya adalah masjid. Menurut anggapan kalangan ahlu kitab bahwasanya Yakub adalah yang membangun pondasi Masjidil Aqsa, yaitu Masjid Aliyah Baitul Maqdis. Semoga Allah memuliakannya. Ini adalah salah satu pendapat yang dikuatkan dengan hadis yang telah disebutkan. Berdasarkan ini, maka pembangunan Masjidil Aqsa yang dilakukan oleh Yakub adalah setelah Ibrahim al-Khalil dan anaknya Ismail membangun Masjidil Haram dengan rentang waktu 40 tahun. Keduanya membangun Masjidil Haram setelah kelahiran Ishak, sebab ketika Ibrahim berdoa, ia mengatakan sebagaimana yang tertera dalam firman Allah yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku kepada menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Tuhanku, kami sesungguhnya akan merasa telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka meninggalkan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur, ya Tuhan kami. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar memperkenankan doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhanku kami, perkenankanlah doaku ini. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Ibrahim, Quran surat Ibrahim ayat 35 sampai 41. Itulah kisah di mana kabar gembira tentang kelahiran Ishak alaihi salam dikabarkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Disebutkan bahwa kelahiran Ishak ini merupakan bentuk keagungan Tuhan, karena di mana Nabi Ibrahim serta Sarah itu memiliki usia tua ketika melahirkan Nabi Ishak alaihissalam. Telah kami sebutkan pula bahwasanya Ishak lahir kala Ibrahim berumur 100 tahun. Ya, ini 100 tahun. Ia lahir setelah 14 tahun kelahiran saudaranya Ismail. Di jarak antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu adalah 14 tahun. Ketika ibunya Sarah diberi kabar gembira atas kelahirannya, saat itu usianya telah mencapai 90 tahun. Allah Ta'ala berfirman,
وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Quran Surat As-Saffat ayat 112 sampai 113. Allah Ta'ala memuji Ishak dalam berbagai ayat Al-Quran. Orang yang mulia, putra orang yang mulia. Putra orang yang mulia, putra orang yang mulia adalah Yusuf, putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Kalangan ahli kitab menyebutkan bahwa ketika Ishak menikahi Rifqah binti Batwayil di masa ayahnya, saat itu Ishak berusia 40 tahun. Saat itu Rifqah adalah wanita yang mandul. Kemudian Ishak berdoa kepada Allah untuk istrinya hingga ia mengandung. Kemudian ia melahirkan dua anak kembar. Yang pertama bernama Aisyu, yang kedua oleh orang-orang Arab kemudian orang-orang Arab menjulukinya Al-Aish, yang merupakan bapak bangsa Romawi. Nah, inilah bangsa-bangsa ayahnya bangsa Romawi, keturunan dari yang kemudian menurunkan Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua lahir dalam kondisi memegang tumit saudaranya. Mereka memberinya nama Yakub. Ini anak kedua dari Nabi Ishak. Dialah Israel, di mana Bani Israel menisbatkan diri kepadanya. Kalangan ahli kitab berkata Ishak lebih menyukai Aish daripada Yakub sebab ia adalah anak pertamanya, sedangkan Rifqah lebih menyukai Yakub sebab ia lebih kecil. Mereka mengatakan ketika usia Ishak menginjak tua dan penglihatannya mulai kabur, pernah ia menginginkan makanan dari Aish. Lalu Ishak memerintahkannya untuk pergi berburu dan memasak untuknya, dengan maksud ia hendak memohon berkah dan doa kepada Allah untuknya. Aish adalah seorang pemburu yang handal, maka ia pun pergi berburu. Rifqah memerintahkan anaknya Yakub untuk menyembelih 2 ekor kambing yang paling baik dan memasak makanan yang disukai oleh ayahnya, dan memerintahkannya untuk menghidangkannya sebelum kedatangan saudaranya agar ayahnya berdoa untuknya. Rifqah bangkit dan memakaikan pakaian Aish kepadanya, kemudian memasangkan kedua kulit kambing tersebut di lengan dan leher Yakub, sebab Aish memiliki bulu yang lebat di tubuhnya, sedangkan Yakub tidak memiliki bulu. Ketika Yakub datang kepada ayahnya dan menyodorkan makanan tersebut, Ishak berkata, "Siapa kamu?" Yakub menjawab, "Anakmu." Kemudian Ishak memeluk dan meraba kulitnya. "Dari suaramu engkau adalah Yakub, namun dari kulit dan bajumu adalah Aish." Selesai makan, Ishak berdoa untuknya agar diberi kemampuan lebih dari saudara-saudaranya dan menjadi pemimpin bagi mereka dan seluruh bangsa serta dikaruniai banyak rezeki dan keturunan. Setelah Yakub pergi dari hadapan Ishak, datanglah Aish dengan membawa makanan yang diinginkan ayahnya. Ishak bertanya, "Apa ini wahai anakku?" Aish menjawab, "Ini adalah makanan yang engkau inginkan." Ishak berkata, "Bukankah baru saja engkau telah membawakan untukku? Aku memakannya dan berdoa untukmu." Aish menjawab, "Demi Allah tidak." Dari sanalah Aish tahu bahwa saudaranya telah mendahulunya, dan mulai saat itu muncul emosi yang besar kepadanya. Kalangan ahli kitab menyebutkan bahwa Aish mengancam akan membunuh Yakub sepeninggal kedua orang tuanya. Aish meminta kepada ayahnya untuk didoakan, maka Ishak mendoakan jangan dengan doa yang lain, yaitu supaya anak keturunannya besar dan kuat, diberikan banyak rezeki dan buah-buahan. Ketika ibunya mendengar bahwa Aish berjanji akan membunuh Yakub, maka ia memerintahkan Yakub untuk pergi menemui bibinya Laban di daerah Haran. Ia menyarankan anaknya untuk tinggal di sana sampai emosi saudaranya reda. Ia pun menyarankan Yakub untuk menikahi anak perempuan Laban. Ia pun berkata kepada suaminya Ishak agar memerintahkan Yakub untuk melakukan hal itu, memberinya wasiat dan berdoa kepadanya. Ishak pun melakukan hal itu. Yakub pergi meninggalkan mereka hari itu. Di sore hari ia sampai di suatu tempat dan tidur di sana. Ia mengambil sebuah batu yang diletakkan di bawah kepalanya, lalu terlelap tidur. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat Mi'raj yang terbentang dari langit ke bumi, sedangkan para malaikat naik turun Mi'raj tersebut. Allah Tabarakallahu Ta'ala berfirman, "Aku akan memberikan barokah kepadamu dan memperbanyak anak keturunanmu. Aku akan sediakan tempat ini bagimu dan keturunanmu." Itulah kisah di mana Nabi Ishak alaihissalam lahir serta memiliki keturunan yang bernama Aish dan Yakub. Itulah kisah dari Nabi Ishak alaihissalam, putra mulia dari putra yang mulia. Demikianlah pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.